kejutan-kejutan. Yep. Kaja masuk ke dalam list Kaja? Nah ini beda lagi nih. Kaja? Beda lagi nih. Wait, apakah Alter Ego sadar bahwa Kaja emang gak superior yang kemarin? Tapi efek dia, itu rotasinya cepet banget loh sekarang. Luar biasa cepet, apalagi dengan Soaring Wings. Dia bisa terbang, tembus tembok. Bener-bener dia menjadi hakikatnya burung ya. Ya, beneran burung. Terbang dia kemana-mana. Betul. Iya ya, CL2-nya bisa lama tuh berterbangannya. Soaring Wings, terbang. Tapi Poveus ini yang aku pengen nanya Bang Abe. Apakah Poveus ini emang bener-bener masih di arah prioritas untuk masuk ke dalam list banning? Ini karena first pick juga buat Alter Ego, jadi buang ban. Itu yang pertama alasannya. Oke. Yang kedua selain buang ban, emang dia mau main assassin aja di sini poinnya. Nih Hirara ada nih. Hirara. Melisanya masuk ke dalam list banning ya? Atau Pakito. Di trade, ayo. Apakah Navi mau mengambil Hirara Pakitonya? Karena Ayo. dua hero ini lagi superior banget loh di patch sekarang. Dan kalau di MSC kan kita selalu ngelihat atas ini dijawab dengan Beleric. Betul. Masih berlaku kah di sini? Masih berlaku banget sebenarnya. Cuma balik lagi ya Belericnya untuk di area roamer. Biar tetap bisa nge-deal damage. Dan Barats serta Valentina untuk mengambil Fataling. Navi membalas dengan pendekatan yang sangat berbeda ya. Biasa kita ngelihat oke core-nya dulu, mau Pakitonya dulu pokoknya, tapi enggak. Mereka mau yang setup-nya dulu. Oh, oke. Setidaknya pun ini juga menutup apabila mungkin ada pemikiran Pakito nanti di XP ya Prof ya. Iya, Pakito. Dari Alter Ego. Pakito Hiraranya ya. Iya. Karena gini, dengan adanya Barats, aku malah beranggapan Navi di Dangerous Grass punya draft Harley. Karena Barats dan Harley ini ada kombonya Pak. Buset. Combo Barats ajak makan, habis itu Harley lamar. Lah bener dong, ajak dinner terus lamar pakai Emang cincin. harus pelan-pelan ya. Nah, kan Baratsnya makan tuh Pak. Up, Detonas welcome. Habis itu dilepehin, dilamar deh. Tuh gitu Pak Pulung caranya. Hah? Udah diajarin loh sama yang berpengalaman. Kalau ajak futsal ntar. Oke. Dan sekarang Kimi yang menjadi pilihan untuk di arah mid lane. Ini apakah ada kaitannya dengan permainan Kimi gold lane juga? Karena bisa jadi muncul, jangan lupa ingat. Pakitonya udah muncul juga, Kiminya udah muncul. Atau jangan-jangan ada ide yang berbeda lagi nih dari Alter Ego. Seperti yang kita bilang, kalau ada magic damage dealer minimal satu aja dan dia bisa pukulin turret, ini Pakito bisa kemana-mana nih. Bisa ke mid lane, bisa ke XP, bisa ke jungle, bisa ke gold lane. Apalagi Kimi, yang Kimi juga notabene bisa kemana-mana juga. Iya, Kiminya juga ikutan fleksibel jadinya. Nah ini yang mungkin bakal ngebuat sedikit tricky di arah banningnya. Karena mau nggak mau harus bisa benar-benar memilih hero yang bisa nge-counter dari pilihan-pilihan Navinya. Dan mereka memutuskan untuk menuju ke arah Uranus, satu sosok yang tebel banget di area ISP. Dan itu akan cukup mengganggu juga bagi seorang Barat. Beleric pick yang mungkin sangat-sangat baik sekali bisa dibawakan juga sebenarnya bagi Navi. Tapi mereka juga tidak ingin membiarkan Uranusnya dapat nih dari Alter Ego. Karena Barats, kalau lawan matchup-nya adalah Uranus pasti bakal agak sedikit bengong jatuhnya. Dan early snowball adalah drive identity dari kedua tim. Atlas Pakito, early game. Dan Barats Valentina udah pasti juga ya. Kombinasinya banyak banget nih optionnya. Dan Hiraranya juga bisa menjadi eksekutor juga bagi Barats. Oke, tapi ya bandnya masih menuju ke arah hero yang tanky ya. Kalau dari Navi mereka tutup Elisa juga. Sementara kalau dari Coach Saber ini menutup ke arah Matilda, salah satu hero support yang tadi kita udah sempat lihat impact-nya juga seperti apa, cukup mengganggu. Apalagi kalau misalnya ada combo Matilda dan juga Barats, itu yang ingin dihindarkan sebenarnya. Ya, ini juga sekaligus menutup ya. Semua deal damage yang bisa diberikan, apalagi Claude. Ya, ini dia speciality dari Zeon. Dia kalau main hero-hero farming selalu nemuin celahnya, patternnya. Iya, baru aja kita lihat gameplaynya tadi, cuplikannya ya. Iya, langsung dikasih nih. Lagi pede soalnya kan, first match juga, nggak apa-apa pakai hero pede. Oke, tinggal dua pilihan lagi dari Alter Ego. Apakah ini akan memperbesar nih dari map control yang bisa kita lihat di area tengah ya untuk draft DNA-nya? Karena emang dengan Atlas terus di follow up dengan banyaknya FXCC dan damage ini udah mengerikan banget. Apalagi yang harus mereka cari, Prof? Oh udah kayak gini, 3 pilihan Buat bisa. Navi ya berarti ya.
buat Alter Ego. Buat Rico, mereka menjawab ternyata dengan Esmeralda juga di XP. Berarti Kiminya bakal stay nih di mid lane. Ini Khalid bisa menjadi sebuah perbedaan nggak Prof untuk Navi? Khalid ya, bisa buat zoning. Setidaknya penyeimbang mereka juga loh, penyeimbang untuk di area dari River, di area midnya itu sendiri. Ya, power dari Afro juga ya. Yep. Atau bahkan kalau emang mau mainnya ke arah dari Chow gitu, buat sama-sama poke juga boleh sebenarnya. Dengan tidak adanya Beleric kan berarti option hero-nya buat combo ya bakal main di barat saja jadinya. Mainnya main pick off. Oke, berarti mereka nggak butuh yang tebel-tebel lagi kah? Layer kedua boleh. Dan Lilia, wait, Valen Romer. Valen Romer. ya? Ya, Valen Romer berarti. Ini damage-nya sih udah cukup banget sebenarnya. Secara team fight-nya aja mungkin yang minim. Karena apa? Karena modal badannya ada di Barats. Kenapa bisa begitu? Karena Barats itu bisa jadi solo tank juga kebetulan. Oh, oke. Berarti tipikal permainnya berbeda lagi ya, karena kan kita ngelihat ada orang yang bermain Barers itu ya udah dia nggak apa-apa kecil, tapi ntar ngambilnya langsung Iya. dari Iya. Detonas Welcome. Atau Detonas emang dia Welcome. tetap mempertahankan dari Detonas dari stacknya terus-terusan sambil berada di dalam di dekat teman-temannya. Kayaknya Iya. dengan gameplay kayak gini, mendingan gak usah di-stackin sih. Karena balik lagi ya, ini kalau misalkan kita ngomongin soal poke damage, Kimi juga akan sangat berasa nanti mid game. Oke. Dia mendingan kayak main yang lebih trap-trap aja. Ya Karena dan damage-nya ini adalah cukup Danger besar. Grace. Itu dia. Manfaatkan. Manfaatkan. Gak apa-apa barasnya kecil, yang penting sekali makan langsung. Langsung Mau gumoh target dia. ya. Langsung dia full stack, big gas. Oke, dan ini adalah match kedua kita di hari ini, jadi langsung saja. Alter James, Navigation, mana suaranya? Berangkat. Berangkat ke Land of Dawn. Mari kita saksikan ini untuk permainan pertama dari kedua belah tim ya di MPL Ladies 18 dengan draft yang benar-benar menarik sih sebenarnya karena dari Alter Ego mobilitasnya jujur akan sangat amat kencang. Dengan 3 Pure Revive yang mereka bawakan, respect tetap pastinya. Karena Valentina ini jadinya lebih aktif nih. Dia punya opsi untuk ngambil Fatalis. Dan secara movement untuk Valentina dia pun punya damage di arah Roamer. Yep. Wah, kalau ngomongin emblemnya, sekali lagi ya nih. Bargain Hunter. Memotong durasi game time. Karena biasanya mungkin dari Dingarai nanti jadinya bakal sekitar 10 menit, 9 menit lah. Kalau lagi snowball bisa lebih cepat sebenarnya. Tergantung nanti bagaimana early game yang mau dibawakan. Dan Afro dengan Valentina Roamer. Karena kita tahu sendiri ya, pasif dari Valentina adalah ketika Valentina memberikan damage, dia akan mendapatkan bonus EXP. Dia Iya. double aja di sini job desk-nya. Dia ngepoke dapat dari item roam. Dia nanti ngasih damage tambah EXP juga. Dan mungkin dia akan lebih cepat dapetin level 4-nya dibandingkan dengan Alexander. Iya, Kars juga tadi terlihat full emblem tank ya yang dibawakan untuk talent-talent emblemnya. Dan ya pastinya untuk di arah early game ini sangat bergantung dengan rotasi dari Avan. Buset, sakit banget tadi Avan. Coba peruntungannya menghantarkan damage yang sangat-sangat masif. Udah ikut campur banget ya buat di early game langsung menuju ke arah mid tadi. Karena ya preparation juga setup untuk turtle yang pertama. Lebih besar chance untuk siapa Prof di turtle pertama ini? Wah, kalau kita ngomongin soal chance, sudah pasti ya sebenarnya Alter Ego ini agak sedikit kesulitan. Kecuali kalau Ninonya emang benar-benar bekerja keras untuk Buset, zone out Andoryu. Karena lihat setup dari Navi akan lebih bagus. Semenjak Karsnya udah ready duluan nih. Ya, dan Karsnya menjadi abang-abangan yang siap untuk bisa ngejaga satu area secara cepat loh ini. Oke, Mas welcome ya, belum ada tadi. Sebuah pergerakan untuk bisa mendalam karena siapapun. Namun sekarang pertempuran di Alexander menjadi korban di dalam. Sebuah percobaan Detonas welcome. Tapi revive, tadi langsung di dodge. Dalvinnya menghilang. Dan sekarang masih ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemain dari Navi dengan ada Turtle dan juga 2 point kill. Wow, bahkan Dingarai nggak ragu untuk benar-benar masuk ya. Karena tadi on point banget Spear of Destruction-nya. Dan secara keseluruhan dengan objektif yang dipegang oleh Navi. Keuntungan besar Wah. untuk mereka kah Prof? Ya, Zeon 1000 cair gold. lagi nih. Cair banget. Plating dari Gold Shield Turret. Sekaligus, kalau misalkan ini jebol untuk Gold Shield Turretnya, Andoryu bisa nge-gain ke bagian top lane. Karena protection dari Gold Shield-nya 35% damage reduction akan hilang seketika. Ini dia PR dari Alter Ego. Mereka kalah dari segi setup. Karena poke damage-nya juga udah pasti bakal kalah zoning. Gak ada jawaban buat Kars di early game. Karena paketnya udah pasti bakal ketahan semua damage-nya. Dan untuk Alexander, karena dia masih berada di level yang ketiga, dia nggak ada kekuatan untuk bisa ngelakuin setup duluan. Iya, belum ada Fatalings ya yang bisa terlihat tadi untuk bikin momentum sih paling utama.
Karena kan mereka butuh efek sisi tambahan nih. Meskipun secara zone out memang ada Esmeralda yang bisa diandalkan. Dan ini dia untuk talent prediction. Ya ilah sendiri lagi aja. Iya, kamu penyendiri ya Pak? Saya bersama Navi Nation. Ini MVP-nya buka Coach Why Not ya? Iya, why not? Sama dong sama Bang KB. Iya, kalau KB coach saya kan. Tuh. Iya, Saya langsung buka orangnya aja udah. Saya semuanya, Jack Lee, Coaching staff lah ya coaching pokoknya. staff, manajemen, scouting team, Waduh, sponsor. Rame. Oh iya, kita bagi rata semuanya pokoknya. Bisnis development nggak apa semua. Nah ini dia, Fatalis yang udah diambil sama Afro sih. Itu yang bakal jadi salah satu bahayanya. Karena secara, ya kita tahu untuk Valentina sendiri dia juga punya tambahan efek revive. Yang bisa benar-benar menambah lagi nih efek sisi yang dimiliki oleh Navi. Ya, dan jangan lupa ya, Jise juga Lilia di sini. Banyak banget poke damage yang bisa diberikan, ditambah lagi. Alexander bisa aja loh bonyok duluan sebelum dia melakukan setup. Oke, Andorio masih berhasil kabur menuju ke tempat sasaran apa tapi di depan berbeda. Hey, Jize sudah mengeluarkan tadi Black Shoes yang dia miliki. Alexander masih berhasil menyelamatkan diri dengan sedikit SP di dalam tubuhnya, tapi Turtle akan menjadi milik siapa saat lagi. Banyak sekali source skills yang sebenarnya tadi sudah terbuka demi mendapatkan ke arah Jize. Karena Black Shoes ini emang nge-trigger banyak source skills. Tapi sekarang kita harus ngeliat dulu ke area turtle-nya. Masihkah keuntungan untuk Navi, Bro? Ini agak berat sih sebenarnya. Karena Hiraranya masih belum kelihatan. Dan Andorio udah selesai dengan adanya Hunter Strike. Jadi Navi dibilang rugi secara individual. Tapi secara tim play-nya belum kelihatan. Yep. Oke, sekarang Nino sendirian hampir saja. Jize di roller terdepan. Damage dari Delvin terus-terusan diantarkan. Iya, reset lagi, tapi traction pulse ganggu. Oke, dan itu dia. Detonas welcome. Siapa yang akan langsung ditelan? Berhasil menanggar satu play, tapi Andorio lejam seketika dabut. Kars bekerja sama. Dengan pergerakan dari Afro begitu baik. Dan sekarang coba lihat. Jize mendapatkan karena turtle tersebut dan Zeon. Satu basic duet tadi. Ya, sama-sama bagus sih targetnya. Dapetin ke arah kedua belah jungler. Hilang dua-duanya, tapi ya itu yang kita ngelihat pertukaran eliminasi. Ini lebih mulai menggeser alter ego untuk dapetin keuntungan gol sih kalau ngeliat secara keseluruhan. Nang jalan ya, SOD-nya connect tadi soalnya. Ya mau nggak mau di Ngarai langsung connect juga dan dapetin bonus lagi. Ini yang mungkin dari tadi ya sempat kita bahas juga. Gimana caranya Navi untuk tetap di cover dan dapetin turtle-nya. Dapat sih turtle-nya, tapi pertukaran kill-nya ini akan selalu jatuhnya menumbalkan Kars. The only tanker, Barat sendirian tentunya. Udah pasti bakal bonyok duluan, bakal terima damage duluan. Karena hitbox-nya udah pasti bakal lebih tinggi. Oke, Zeon. Buset! Buset! Hunter Strike Ambrol, dan Jab. ambrol Pak dadanya. Ambrol. Hilang seketika emang. Lepas langsung tadi rohnya Cloud itu. Iya. Dar! Langsung Hilang. terbang, tapi sekarang udah mulai bergeser lagi. Memantau pergerakan dari Kars, ada Andorio juga. Yap, Ditarik. Kars. Langsung dibanting saja Kars. Masih sangat aman. Sementara sekarang Andorio tadi mengatakan damage. Hep, Ya. Detonas welcome. Kemana Nich? Iya. Mundur aja. Udah mulai gali-gali tuh ya. Iya. Ancang-ancangnya sudah terlihat. Tapi ya itu sih, sebuah kesulitan dari Alter Ego mungkin sekarang gimana caranya untuk nge-take down Kars, nge-take down tipikal seperti Lilia, yang dua-duanya akan sangat menguras source skills yang dimiliki oleh Alter Ego. Ya udah pasti ya, tapi lagi-lagi Nevin, kalau kita ngomongin soal mid game nanti ketika Swift Trinity-nya jadi, ya kalau bisa Karsnya nggak harus selalu kok untuk full stack. Karena nanti basic attack, entah itu dari Dolphin atau bahkan dari Dingarai, udah pasti penerima damage-nya cuma ada di Kars, dan itu akan sangat menyakitkan loh. Iya, Sedih loh itu Moskov mukulin Barat. bahkan di early aja di Ngarai tadi terlihat ya, damage deal dia udah tinggi banget. Karena emang ikut campur banget sih, dua turtle selalu join dengan Spear of Destruction-nya. Ya efek dari Bargain Hunter juga kan, jadi Swift Trinity-nya tuh bisa lebih cepat. Ini bisa jadi menit 8 loh. Dingarai nge-skip sepatu, dan dia udah selesai dengan regular spear, vampir melee dan knife. Wah, Nino sendirian pede banget, tapi tempatnya berbeda. Apro harus mundur sedikit. Sementara sekarang Kars terus ngebadanin. Karena dari rekan-rekannya apa yang akan terjadi? Karena turtle-nya berhasil langsung diamankan pula oleh Andorio. Tapi Karsnya masih berjuang guna untuk bisa menyelamatkan diri sedikit lebih tersisa Karsnya. Kars masih bisa kabur. Bahkan sekarang Zeon blazing duet Zeon. Memaksakan tadi mencoba untuk bisa mengantarkan damage secara maksimal. Tapi masih gagal. Oke, tapi yang perlu kita 759. lihat, ini ada Holy Defense yang pecah. Tadi kalau nggak salah juga di Ngarai sibuk untuk dapetin orange buff. Ya, Jadi ya. waktunya dibuang sangat baik sih. Waduh. Dan sekali lagi ya, karena tidak adanya sepatu, otomatis langsung Swift Trinity menit 7.59.
Dingarai farming dengan cepatnya, efek dari bargain hunter juga. Sekarang, fight. Bagus banget traction pullnya tapi di belakang. Hey. Langsung ditampol. Jize-nya masih berhasil menyelamatkan diri sementara itu. Bro berhasil membanting dan tadi Dingarai menjadi korban di dalam pertempuran. Andorio mencoba mengejar Alexander mau pulang. Alexander bisa menyelamatkan diri. Tapi Avan sempat untuk bisa mengalir damage sakit pakai Jize. Menjadi korban di dalam pertempuran. Detonas welcome tadi Alexander menjadi korban pula dan sekarang ada Avan yang menjadi menu tambahan. Oke, sepertinya malah jadi kerugian buat Alter Ego sih. Karena tadi mungkin mereka punya kesempatan untuk melarikan diri terutama untuk Avan. Namun dia memutuskan untuk balik lagi dan ternyata masih ada Detonas welcome. Dan akibatnya outer turret minion lane ini harus hilang bro. Wah itu udah pasti ya, Dingarai kayaknya nggak expect bahwa damage yang diberikan sebrutal itu. Dari Jize, dari Afro. Fatal Link sedikit hilang langsung Dingarai. Berarti walaupun Swift Trinity-nya terbilang cepat nih Nevin, tapi bukan berarti dia bisa semena-mena untuk bisa show up duluan. Karena langsung targetnya bakal ke dia. Iya, dan udah Berarti- mulai kejar juga gak sih goldnya ini? Iya. Bakal kejar pelan-pelan, lihat udah keuntungannya hilang. Plus 200 doang nih. Jadi mungkin tadi yang Zeon gak dapetin shutdown, gak dapetin last hit. Sekarang udah mulai terbuka, bahkan mereka memberikan pressure bagian top lane. Karena ini udah laning jauh dari Lord. Jika Lordnya di bawah sekarang yang mungkin akan coba bawa di setup oleh kedua tim. Zeon jadi tim bersih-bersih loh. Tiap turret ada Zeon ada di situ. Piket. Ada Zeon ya. Iya dia tadi loh di atas, di tengah, di mana. Ada tuh. Iya, aktif banget sih memang apalagi Swift Trinity sekarang juga udah ada. Nah, tapi Oke. sekarang tugasnya adalah Dan Spear of Destruction tadi udah langsung terlihat di dalam area tersebut. Sementara sekarang Kars ya, Detonas welcome berhasil menangkap satu player dan Kars menjadi korban begitu menyakitkan. Damage bisa diberikan oleh Dingarai. Tapi sekarang Lordnya menjadi milik dari Navi. Andorio berhasil mendapatkan karena Lord tersebut. Andorio masih ingin lebih kah? Karena Dingarai tempat berbeda menjadi korban dari Zeon. wow, double kill untuk seorang Zeon. Dan Wow. memang Karsnya tumbang, tapi lihat betapa banyaknya pertukaran keuntungan. Ini dua loh, Avan dan juga Dingarai yang paling penting. Iya, Dingarainya juga ya, karena last hitnya tadi ke arah Zeon dan Andorio mencoba untuk mengejar, bahkan dengan adanya Falling Maple dari depan sana. Tapi kayaknya masih terlalu jauh, gak bisa untuk di-chase sama Navi. Tapi keuntungan masih di mereka, dan Dolphin hampir. Dua kali kipas tuh Prof. Hampir hilang tuh ya. Iya. Nah, Kairazu juga kan, karena damage Kairazu keduanya yang eksplosif banget. Iya, ini kipas bukan bikin makin adem, tapi makin panas sepertinya untuk Alter Ego. Ujung-ujungnya tajam, ujung-ujungnya tajam. Tahu nggak kenapa kipasnya bukannya bikin adem tapi malah bikin panas? Kenapa? Kipas fakta namanya. Waduh, Pas fakta. terkipas oleh fakta nih berarti. Faktanya adalah sekarang turret-turret dari Alter Ego tiba-tiba menghilang di tangan Iya. Navi. Dirontokin ya, karena dibikin gak ada ruang. Walaupun sekarang ada Wind of Nature dari Dingarai. Berarti ya sekali lagi harus kita lihat dengan adanya efek dari Spirit of Destruction. Apakah itu akan landing atau turun di tempat yang tepat? Karena kalau enggak ya bakal jadi Moskov gila kan. Ini masalah Zeonnya juga udah mulai menggila nih. Jadi kita Beb. adu siapa yang lebih gila ya Malefic dalam Gun. game ini. Itu dia. Tuh. Malefic Gun di winning condition kayak gini kan. Wah, Dan Avan juga Malefic Roar. Ya sekali lagi sih emang butuh untuk menghancurkan bagaimana tubuh besar dari Kars juga kan. Karena kalau misalkan di jab aja nggak cukup harusnya buat Kars. Ini masih jadi saset dia tuh. Iya. Masih kecilnya. iya. Kars dalam rumput, tinggian rumput. Jangan lupa teman-teman ya, karena ini Baratsnya kalau misalkan sekali ditunas welcome connect, tanpa dia purify dia langsung full stack. Cool. Langsung penuh dia. Iya. Jadi mau main surprise-surprise juga bisa ya sebenarnya. Apalagi ini kan juga map Dangerous Craft. Ya kan ada lagunya tuh, Barats ukuran saset. Iya sih nggak salah. Barats ukuran saset apa tuh? Berarti kalau udah gede literan ya, literan. Literal. Literan. Udah gede. Curah dia. Curah, balas curah. Tapi udah di Fine Glaive juga Dino dari curah ya. dari Jize udah di Fine Glaive. Jadi dia mungkin sekarang udah lebih bisa menahan ya untuk para frontlinernya. Pertemuan. Aduh sakit banget, hampir. Retri pun sampai di trigger tadi ya. Karena memang untuk menghindari serangan yang cukup berbahaya. Flame Retribution. Jadi sama-sama ngurangin damage aja untuk keduanya. Sementara buat Andorio, clear atas. Setup juga kayaknya buat bagian top lane. Dengan ada Dolphin yang udah mulai kelihatan. Dan itemnya kalau ngomongin Dolphin ya sekali lagi ya. Dia Blood Wings, jadi dia play sedikit defensif karena Alter Ego bermain dengan 2 carry sebenarnya. Ini adalah salah satu hero yang mengantarkan dia untuk mencuci mobil ya. Jadi Dalvin harus mengingat hal itu. Nah, deadnya 1, jadi aman. 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 Ah, Cuci Johnson ya jadinya. Kimi Cuci Johnson. Ditunggu ya Johnson keluarnya Iya. di season ini. Tergantung skinnya skin siapa dulu.
Oh bener. Kan ada skin Kodelwin, skin Papulung. Ya Allah. Bergantung merek aja, Pak. Oke, sekarang kita balik lagi ngelihat dengan Lord ya yang sudah mulai di setup. Navi yang justru kali ini memegang lebih besar secara kendali, tapi mereka harus hati-hati karena Dalvin udah mulai mendekat. Oke, perfect match-nya. Siapa lagi yang akan menjadi korban bantingan karena sekarang Andorio sangat dekat. Waduh. Dan berhasil mendapatkan karena lot tersebut. Tapi kan siapa lagi bergelong. Zeon langsung lenyap seketika Zeon. Wow. Ini Itu jab loh. Dan basic attack dari Dingarai. tapi singkat jelas padat ya. Maksudnya dengan Alter Ego yang ngedapetin 2 poin eliminasi, ini mereka masih belum bisa dapetin objektif sama sekali, 0. Ya sekali lagi sih Nevin, mungkin tadi ya kalau kita ngomongin soal pemilihan item, ya Zeon memilihnya Malefic Gun karena lagi winning condition, tapi nggak ada win of nature. Waduh, Dalvin. the win of Nether tadi sepertinya sudah langsung ke trigger. Sementara sekarang Apro harus mundur terlebih dahulu. Ya, setidaknya dari Alter Ego sekarang udah mulai menyamakan posisi mereka. Yang tadinya turret mereka doang nih yang hancur. Sekarang Navi juga harus merasakan hal yang sama. Tersisa 1 inner turret saja di area mid lane. Gak boleh lengah ya, lengah sedikit emang tiba-tiba langsung dikejutkan tuh. Dengan entah tiba-tiba Lord yang di trade, terus tiba-tiba Cars yang flicker, dan Donas Ya, welcome. Tapi ternyata Alexander ngebalikin itu semua. Member dari Alter Ego reaktifnya cepat banget. Oke, dari Cars juga udah punya chassis ya. Oke. Dibaca gerakannya? Ada Deternas welcome tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan oleh Chaos, tapi sepertinya bantingan ya begitu baik. Tapi baru ada 1 blazing, 2 yang bisa nge-cover semuanya, sedikit lagi tersisa. Nino nya pun masih berhasil kabur. Sementara Alexander menjadi korban. Double kill didapatkan oleh Dingarai. Begitu menyakitkan damage dari masing-masing marksman. Iya, ini masalahnya double marksman sih emang sakit banget ya. Posisi dari Kimi sekarang udah bisa memberikan efek sisi yang maksimal juga dengan traction pulse-nya. Ditambah dia juga punya DPS power yang besar dan ini dari highlights ya. Ya ini inisiasi yang indah banget dari kedua roamer ya. Alexander dan juga Afro. Sama-sama dapetin 2 trade, cuma bedanya Zeon sangat disayangkan dia masih belum selesai dengan Win of Nature tadi ya. Win of Nature baru selesai, baru bisa fight. Tapi berbeda juga dengan Dingarai yang dia lebih ready ketika ternyata Andoriu mengejar ke dalam dengan adanya Win of Nature. Ya balik lagi, pemilihan item sangat penting di sini. Mau itu Winter, mau itu Win of Nature, selama bisa survive, gunakanlah. Apalagi dalam momen-momen secara convenience ini juga udah nggak terlalu bagus untuk Navi. Mereka harus mulai memanage lagi hal tersebut. Karena kan persiapan menuju ke arah Lord ini akan jadi sangat krusial ya. Kita udah mulai memasuki ke arah menit yang ke-16. Dan udah kelihatan juga tipikal team fight seperti apa yang ingin dibawakan sama kedua belah tim. Dimana dua-duanya bisa sama-sama ngebawain Fatal Links. Jadi siapa yang bisa merespon lebih cepat lah yang akan diunggulkan. Ya tinggal di positioning juga ya. Iya. Nah, kalau kita lihat itemnya di Ngarai udah full nih. Tanpa sepatu. Dia Rose Gold plus item. Ya berarti kita expect aja mungkin Win of Nature ditukar dengan adanya Immortality. Baru habis itu beli Winter. Karena item aktif ada cooldown. Untuk Alexander sih sebenarnya ini. Alexander percaya Immortality. Harus menunggu beberapa momentum untuk bisa melakukan inisiasi yang ekstrim kayak tadi. Yep. Afro juga sama. Iya, kalau tadi ada flicker di tangan dari Alexander, tapi sekarang masih harus menunggu beberapa saat lagi. Cuman timingnya pas sih sama Lord selanjutnya. Dan mereka kayaknya lebih setup di bagian ini ya, landing jauh ya. Iya. Mereka tahu nih ini landing jauh bahaya nih. Kalau dikuasain sama Moskov bisa kena split push. Tapi ternyata tiba-tiba Dingarainya di Lord. Oke, sementara ada Dingarai kali ini masih free untuk bisa mengatakan damage ke arah dari Lord. Akan seperti apa pertempuran karena ada Thanos welcome tadi udah menerang ke arah dari Alexander. Alexander jangan difokuskan untuk bisa menerima begitu banyak damage. Sementara Lordnya berhasil diamankan pula oleh Alpha The Blazing Duel. Aduh, Win of Nether tadi udah diaktifkan pula. Spear of Destruction, maukah berpindah tempat Dingarai? No. Ya, apapun yang ada di kepala Dingarai jangan. 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 Tahan, Ya. tenangkan diri. Lah. Iya, tapi itu dia keunggulan yang dapatkan oleh Alter Ego adalah mereka dapetin Lordnya dan 1 base turret di bagian bottom lane. Ya, thanks to Minion. Emang Minion hari ini Trending topik. rada, iya. Udah trending topik Pak. Udah masuk trending topik semuanya Pak. Lagi semangat. Lagi ya, semangat Minion Minions ya. Pak. Iya betul sekali. Dan sebenarnya kita lihat juga di bagian bottom lane tadi kan karena emang equilibriumnya sangat-sangat tidak balance. Didorong juga sama Dingarai otomatis. Dengan adanya push tadi ya, decision yang dimana Zeonnya muncul di atas. Otomatis langsung di take over sama Alter Ego. Ini adalah keputusan yang tepat walaupun harus mengorbankan Avan. Iya, pengorbanannya mahal juga ya. Ini Avan udah 5 kali ke take down juga. Tapi ternyata setelah Lordnya berjalan dari area top lane ini masih bisa di defense dengan sangat baik. Kita tahu nih power dari Cloud dan Lily ya. Kalau ngomongin masalah defense, nggak perlu diragukan. Gak perlu diragukan. Si Halbert untuk Zeon. Ya, Blazing Duetnya akan memberikan damage yang lebih sakit tentunya kepada Nino nantinya. Apalagi kalau targetnya mungkin bisa ke belakang, di Ngarai pun gak akan bisa untuk bisa berikan lifesteal balasan.
Walaupun dia punya Demon Hunter Sword dan juga Wind of Nature, efek heal-nya akan ketutup sedikit, potong. Dan Ice Queen, cheesy. Berat tuh kakinya buat Nino. Dan shutdown buat Nino juga lumayan nantinya. Kecuali kalau misalkan nanti Nino bikinnya Winter tuh dengan adanya Expert Glove. Wah itu juga menarik sih, karena kan Nino jadi salah satu player atau bahkan satu-satunya nih yang belum tumbang sama sekali. Iya. Sustain itu dia di dalam game ini, dia bisa benar-benar pegangin siapapun juga. Dan secara positioning pun gak masalah, dia punya Purify yang bisa menghindar dari setiap efek sisi dibawakan Na'Vi. Bisa dibilang Nino adalah veteran yang tersisa ya dibandingkan dengan 4 rookie lain ini. Rookie. Rookie versi Alter Champs dong. Rookie bener. Yeah. Gak salah juga, tapi sekarang yang menjadi masalah adalah dari Na'Vi. Ini Alter Ego masih pengen jaga temponya ya, mereka tetap mainnya di sekitar area dari Na'Vi. Dibilang kalau ngomongin Alter Ego-nya pengen kuasain River, iya. Tapi Na'Vi nggak mau kasih lepas. Terbukti dari cara mereka yang masih ngotot nih untuk ngepok balik ya di area mid atau bahkan di area jungle. Minimal kayaknya Na'Vi tetap butuh vision itu sih. Karena kalau misalkan visionnya lepas lagi nanti Lordnya bakal keambil lagi dong. Iya, dari gold grabnya aja udah bisa kelihatan seberapa sengitnya Iya. game pertama ini. Karena semua bisa terjadi dan Alexander mencoba Waduh. mencari. Oke, Kars dibanting ke Kars. Sakit banget tadi damage. Dia masuk ke dalam tubuhnya sementara di tempatnya berbeda. Hei. Apro tidak mendapatkan siapapun dan Dikare masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Di mana tadi udah langsung mengganti karena dari Immortal. Di mana Immortalnya pun udah langsung pecah. Adario masih berusaha untuk bisa kabur. Malah dirinya langsung kill tapi shutdown tercipta di tempat berbeda. Double kill, triple kill. Wuhui. Begitu menyakitkan di shutdown. Wow, cair 4 player dari Alter Ego. Berhasil di take down. Apa yang sebenarnya terjadi bro? Itu kayaknya Kairazu deh, karena kan damage-nya 2 kali kan. Damage Iya. pertamanya emang nggak kelihatan, tapi damage keduanya duar. Hilang. Semuanya hilang, Pak Pulung. Dan tadi berdempetan bro. Itu dia. Enak banget itu. Karena kan Kairazu udah kelepas, nah ada delay-nya dikit kan, duar keduanya itu loh, walaupun Hiraranya harus tumbang. Oh, bisa kan di defense sekarang pertanyaannya dari Avan sendirian saja. 1 minion saja sih sebenarnya yang harus ditahan dulu. Dan sekarang Kars bersiap langsung ditelan begitu saja. Loh. Mereka mempercepat, mereka mencoba. Loh. Tapi sakit banget. Apa sendirian? Wow. Avan. Apaan tuh? Apaan tuh? 2 bahkan 3 player tadi yang mencoba untuk menyelesaikan game ini semuanya bisa ditampar habis oleh Avan. Dan jangan lupa itu adalah Retribution. Flame Retribution. Damage-nya bakal ketutup, tapi damage Avan yang akan meningkat. Dan sekarang Lord di take over oleh Alter Ego. Avan with the clutch. 1v3 situation. Loh. Loh, kita dibawa ombang-ambing banget dan sekarang Lordnya ada di tangan dari Alter Ego. Na'Vi, mereka masih punya defensive power yang cukup kuat di tangan dari Lilia dan juga Cloud. Karena Zeon juga akan kembali. Tapi bagaimana potensial dari Alter Ego? Gimana caranya mereka bisa nge-finish game ini, Prof? Wah, ini bahkan lebih simpel daripada Na'Vi yang pegangin Lord Evolve sebenarnya. Tempel aja nih untuk Kimi dan Moskov, tapi jangan berdempetan. Kiminya di kanan, Moskovnya di kiri, terserah mau tukeran atau gimana. Yang penting jangan berdempetan untuk Kimi dan Moskov dari Alter Ego. Oke. Lordnya sudah berjalan dari bagian bottom lane. Apapun bisa terjadi sekali lagi. Immortal di tangan dari Avan. Proteksi maksimal harus benar-benar dibawakan oleh Alter Ego sebelum bisa masuk ke arah base turret. Karena jujur wave-nya cuma 1 di bagian bawah dan mungkin yang bakal dibantu di area tengah. Oke, akan seperti apa lagi? Dan sekarang coba lihat dari base turretnya. Sudah mulai ada damage yang masuk ke dalam. 1 meter tersebut dibanting. Waduh. Fatalika goreng karena beberapa player bisa nggak mereka mempertahankan. Karena sekarang Avannya masuk sampai ke belakang. Lordnya pun langsung menghilang. Alexander lejam. Akankah Na'Vi-nya masih sempat untuk bisa mempertahankan lagi karena 1 meter yang udah mereka miliki. Masih ada Zeon, masih ada Kars, dan belum berakhir. Masih belum berakhir. 22 menit dan masih akan terus berlanjut dengan 2 player tersisa. Mampukah Zeon bersama Kars mempertahankan wave-nya yang berjalan dari area mid lane bersama Dalvin dan juga Dingarai. Oke, ada 1 tumpukan tadi seperti dari Avan begitu menyakitkan pula damage dari Zeon. Zeon pun harus mundur. Wave minion masuk sekarang, tidak akan sempat. Dan game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego.